Saya SMA pernah demo, Kang. Oh, SMA pernah demo? Iya. Padahal itu zaman Orde Baru. Kenapa tuh? Jarang-jarang Dulu. sama demo. Demo sekolah ya? Demo sekolah. Ini kita ingin jadikan gedung ini tidak hanya kelihatan mewah saja, tapi benar-benar bisa dirasakan. Dan kita buka hampir tiap pekan selalu ada kegiatan-kegiatan masyarakatnya. Di sini itu, Pak? Di sini. Harapan DPRD Kota Bogor periode 2019-2024 adalah memproporsionalkan, menyeimbangkan antara pembangunan di wilayah dengan di pusat kota. Pak Atang selesai dari anggota DPRD dan sekarang siap-siap untuk jadi calon wakil wali kota, siap juga dong? Halo Tribuners, jumpa lagi dalam Bincang Bogor bersama saya Widi Hendaldi. Tribuners, jika kalian melewati Jalan Pemuda, kalian akan melewati sebuah pabrik besar, pabrik ban. Akan melintasi juga area Gor Pajajaran yang merupakan pusat olahraga. Dan juga akan melewati sebuah gedung mewah berlantai 5. Tempat 50 wakil rakyat DPRD Kota Bogor. Di situ pula 50 wakil rakyat dikomandoi oleh seorang Atang Trisnanto. Dia adalah sebagai ketua DPRD Kota Bogor. Nah, sore ini saya sudah ditemani oleh Pak Atang Trisnanto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Widi. Sehat? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kang Widi sehat juga ya? Alhamdulillah. Selamat datang di kantor DPRD Kota Bogor. Iya, terima kasih Pak Atang atas kesempatannya nih. Sama-sama. Sudah menerima kami dari. Ini nggak apa-apa dibuka ya? Ya, monggo Kak. Dari Tribunnews Bogor dan kru kami di sini. Pak Atang, sebelum kita ngobrol-ngobrol santai nih, Siap. saya tadi agak bingung juga nih. Masuk ke sini lewat jalan belakang, Ya. tapi keluar lewat depan nih. Emang konsepnya seperti itu ya, gedung ini ya? Enggak juga sih. Enggak juga. Jadi karena memang ada satu kawasan yang memang belum bisa kita bangun karena belum dilepas oleh pemiliknya, sehingga orang sering lewat belakang kemudian keluar lewat depan. Meskipun sebenarnya bisa aja. Bisa aja. Depan bisa, belakang bisa. Sehingga kenapa kita bikin depan bisa, belakang bisa untuk memudahkan gedung DPRD didatangi oleh warga Kota Bogor. Oh gitu. Ya. Iya Pak Atang, Tribunnews, Pak Atang ini adalah komandan dari 50 wakil rakyat anggota DPRD Kota Bogor. Beliau ini sudah berapa tahun Pak Atang? Baru periode pertama. Periode pertama. Berarti baru 2 tahun, hampir 2 tahun setengah. Hampir 2 tahun setengah. Hampir 2 tahun setengah. Artinya bahwa ini perjalanan yang juga tidak sedikit, tapi belum panjang juga. Tapi artinya bahwa menjadi komando atau menjadi punggawa dari 50 wakil rakyat tidak mudah juga ya, Pak Atang ya, dengan betul. berbagai latar belakang dan parpol. Boleh cerita sedikit Pak Atang? Ini kan punya kantornya bagus ya. Ya, Sebelumnya kan di kantor kita itu, kantor DPRD Kota itu Jalan Kapten Muslihat. betul. Tempatnya kecil, ya saya sih beberapa kali ke sana mepet-mepet banget lah. Tapi tentunya dengan kantor besar ini masyarakat atau rakyat berharap banyak nih. Jadi semakin berharap banyak dong sebagai pada wakil rakyat. Artinya bahwa apa sih yang bisa diperjuangkan dari gedung ini untuk rakyat? Banyak sebenarnya yang bisa dilakukan oleh DPRD karena memang mereka punya 3 fungsi kan. Iya. Legislasi, kemudian penganggaran, sama pengawasan. Jadi saya sendiri kebetulan masuk DPRD ini ketika gedung DPRD sudah pindah dari Kapten Muslihat ke Jalan Pemuda. Tapi saya memahami filosofi para namanya pimpinan dan anggota DPRD yang lama bahwa mereka ingin sebuah kantor, sebuah gedung yang representatif, dalam tanda kutip. Representatif bukan berarti masalah kemewahan, tapi representatif adalah bisa menerima aspirasi kedatangan warga serta kehadiran dalam rapat-rapat yang kemudian warga merasa nyaman. Jujur saja, semenjak kami mendiami gedung ini setelah pelantikan, ini kita ingin jadikan gedung ini tidak hanya kelihatan mewah saja, tapi benar-benar bisa dirasakan. Dan kita buka
hampir tiap pekan selalu ada kegiatan-kegiatan masyarakat yang ada Di sini itu, Pak? di sini. Apa aja tuh Pak, kalau boleh tahu? Banyak sekali kegiatan dari organisasi kemasyarakatan, kemudian juga dari para pemuda, kemudian dari ibu-ibu dan lain-lain. Baik itu misalkan diskusi, gelar UMKM, kemudian juga mereka santunan dan segala macam. Ini jadi ruang publik ya? Jadi ruang publik, dan bahkan kita punya mimpi nanti di sebelah yang merupakan bangunan heritage, kita akan bangun balai warga di sana. Balai warga. Ya, jadi kita ingin menjadikan gedung DPRD ini betul menjadi milik warga nyaman di sana, sehingga menguatkan 3 fungsi tadi Kang Widi. Jadi legislasi. yang bisa kita lakukan adalah bagaimana produk-produk legislasi perda yang dihasilkan DPRD Kota Bogor ini bermanfaat. Ya. Dan kemudian menjawab kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua, dalam sisi penganggaran, kita juga arahkan bahwa kebijakan anggaran di Kota Bogor ini benar-benar menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Setelah kami keliling, kami reses, kami turun ke wilayah-wilayah, kami dapatkan ada 3 kata kunci masalah yang memang diharapkan diselesaikan. Pertama ekonomi, kedua pendidikan, yang ketiga kesehatan. Mungkin banyak orang nggak tahu bahwa ternyata banyak anak sekolah di Kota Bogor ini yang tidak lanjut. Atau mungkin mereka tidak bisa mendapatkan ijazahnya karena nggak sanggup bayar. Sementara ijazah hari ini seringkali dibutuhkan untuk bisa bekerja. Bayangkan dia sudah sekolah karena keterbatasan anggaran, nggak punya ijazah. Masalah kesehatan dan lain-lain. Di luar masalah kemacetan, di luar masalah kebersihan dan lain-lain. Nah, kita harap penganggaran kita arahkan ke sana. Alhamdulillah mulai dari tahun 2020 kita sudah bisa punya program yang namanya penebusan ijazah. Bagi warga yang punya tunggakan di sekolah. Mereka bisa datang ke sini langsung? Mereka bisa, datangnya ke Dinas Pendidikan, tapi kebijakan anggarannya dari sini. Dari yang tadinya tidak ada di tahun-tahun sebelumnya, kita adakan tahun ini. Tahun mulai dari 2020. Tapi ini sudah connect dengan Dinas Pendidikan? Sudah. Karena kan bagaimanapun anggaran ini didiskusikan bersama dengan pemerintah kota. Bahwa kita meneliti apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota. Oh, A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian kami lihat juga di lapangan, apa kebutuhan masyarakat, permasalahan di masyarakat yang belum tercover dalam program pemerintah. Hanya kita sama-sama diskusikan, kita punya anggaran, nanti ada dasar regulasinya, kita klopkan di situ, kita adakan. Program ini sudah ada sebelumnya? Sebelum periode ini belum ada. Atau ketika Pak Atang? Periode ini. Menarik juga Pak. Ya. Termasuk juga satu hal lagi yang selama ini selalu kita coba kuatkan adalah harapan DPRD Kota Bogor periode 2019-2024 adalah memproporsionalkan, menyeimbangkan antara pembangunan di wilayah dengan di pusat kota. Kita apresiasi Kang Bima Arya yang sudah begitu banyak programnya menyelesaikan tata kota di pusat kota. Ini menjadikan Kota Bogor lebih indah, lebih nyaman, lebih banyak dikenal. Tapi ingat, di wilayah masih banyak masalah. Karena di sinilah penduduknya. Sehingga alhamdulillah dengan berbagai hal yang kita sampaikan dalam kebijakan anggaran ini, tahun ini Pak Wali menyampaikan bahwa tahun 2022 adalah tahun pembangunan wilayah. Mudah-mudahan ini bisa lanjut. Tentu atas dukungan dari DPRD juga dong? Jelas, karena kan bagaimanapun kebijakan anggaran itu diputuskan bersama antara pemerintah kota dengan DPRD Kota Bogor. Tinggal memang PR kami yang berikutnya yang perlu kami terus tingkatkan adalah pengawasan. Jadi dari gedung ini kita ingin fungsikan 50 anggota DPRD meskipun saya rasa sangat luas wilayahnya, tapi bagaimana bisa mengawasi kebijakan anggaran, kebijakan perda itu diimplementasikan. Benar-benar dijalankan atau tidak. Nah ini insya Allah kalau itu mulai dari regulasi kita buat bagus, anggaran kita buat tepat, dan pengawasan kita maksimalkan, mudah-mudahan semua hal yang diharapkan bisa terwujud meskipun tidak 100%. Gitu. Menarik banget Tribuners. Jadi clue-nya adalah bagi warga Kota Bogor yang kesulitan, yang orang tuanya kesulitan untuk tidak memiliki biaya ya Pak ya? Betul. Karena tidak bisa menembus ijazah. Nggak usah khawatir nih, sudah keluar perdanya, sudah DPRD sudah menyetujui anggarannya, jadi datang ke kantor Dinas Pendidikan untuk menyampaikan itu. Jika memang tidak ada pelayanan atau apa, lapor ke Pak Atang.
Ini contoh nih, Kang Widi. Ya. Ada salah satu lulusan SMK Ya. di Kota Bogor tahun 2021 kemarin, Ya. nggak dapat jasa karena orang tuanya nggak sanggup membayar tunggakan. Nah, lapor ke saya sebagai ketua dewan. Nah, saya sampaikan silahkan ajukan permohonan via sekolah, nanti dinas pendidikan yang urus. Oke. Alhamdulillah ini udah dapat dan dia sudah terima ijazah. Oke. Meskipun nggak ketemu saya langsung ketika dapat ijazah, tapi kebahagiaan betul ketika mereka menyampaikan, Pak, makasih banyak. Iya. Ini mudah-mudahan jadi modal saya bisa bekerja. Iya. Saya kira ya mungkin ini Ya, yang karena jasa itu sangat berharga ya. betul. Betul, karena untuk dia jenjang berikutnya apakah dia bekerja untuk kemana segala macam atau meneruskan ke tingkat lanjutan ya. Ya, betul. Tribuners, tadi sekilas nih kita udah ngobrolin soal kerjaannya Pak Atang dan teman-temannya 50 wakil rakyat di sini, 50 anggota DPRD kota di sini. Tapi kayaknya nggak pas nih kalau kita nggak pernah tahu Pak Atang itu siapa sih. Gitu, mesti tahu dong. Pak Atang, Bapak lahir di Banyuwangi ya Pak ya? Saya lahir di Banyuwangi. Besar di sana, SMP, Dan sampai SMA saja. sampai SMA satu negeri Genteng. Iya, SMA satu Genteng. Itu di Banyuwangi. Betul. Setelah itu baru Setelah diterima kuliah di PB ya. tahun 97, sejak saat itu saya tinggal di Bogor dan tidak pulang. Pak, kalau saya buka catatan Bapak nih Pak, dari sejak SMP sampai SMA prestasinya segudang Pak. Gitu. Enggak. Terus ngapain aja sih Pak emang sehari-harinya Pak? Dulu sering main bola, Mas. Ya. Masih kecil. Hobi bola ya? Hobi bola. Kebetulan saya tinggalnya di sebuah kampung ya, jauh dari kota, di kaki pegunungan. Oke. Jarak rumah saya dengan sekolah itu 12 kilo, Kang Widi. Wow. Dan 12 kilo, Pak? 12 kilo. Karena saya anak petani, Iya. jadi Bapak ya? bapak petani. petani, ibu kebetulan buka warung kecil-kecilan di depan rumah. Saya ke sekolah naik sepeda, 12 kilo? 12 kilo. Jadi bolak-balik 24 kilo. Wow. Yang menyenangkan adalah ketika berangkat. Karena ketika berangkat Bentar, itu, Pak, ya, 12 kilo tuh pakai sepeda berapa lama Bapak? kalau dulu masih cuma setengah jam, 40 menit ya. Karena memang mungkin rutenya juga jalan. Kalau pas berangkat, Tapi emang sudah karena aspal Pak? Jalan Pak? enggak, kalau yang daerah kampung saya masih aspalnya aspal kasar ya. Iya, iya. Tapi kalau sudah yang sekitar 9 kilonya itu sudah aspalnya bagus. Cuman kenapa lebih cepat pas berangkat? Karena pas awal itu turunan. Ya, ya. Cuman yang ngeselin, bukan ngeselin ya. Pulangnya? Yang membuat capek itu pulangnya justru. Pulangnya bisa 1 jam? Betul. Jadi pulangnya bisa 1 jam. Terutama ketika di 3 km terakhir itu harus elevasi naik. Itu tantangan tersendiri. Pernah beberapa kali karena misalkan capek, saya nyoba naik angkutan pedesaan. Iya. Pedesaan. Karena pulangnya sore, sampai jadi 2 kali ganti angkutan pedesaan. Angkutan desa. Angkutan pedesaan terakhir yang 3 kilo ke rumah saya, sering ternyata sudah yang angkutan terakhir udah lewat. Mau nggak mau jalan kaki. Jalan kaki. Luar biasa. Itu dari SMP sama SMA? SMP sama SMA. Kalau SD 4 kilo naik sepeda juga. Naik sepeda juga? Karena mungkin SD lebih dekat ya? Iya, akhirnya ketika SMA saya putuskan saya ngekos di sana. Oh, SMA ngekos di Sama sana? ngekos, dan orang tua saya karena mungkin nggak pengen anaknya aneh-aneh gitu, dicarikan tempat kosan itu di depan kantor Polsek. Kok bisa begitu ya? Bukan depan. Jadi kalau biar nggak macam-macam. Biar nggak macam-macam. Dititipkan ke bapak kos di sana, yang beliau juga adalah imam masjid di asrama Polsek, Polsek Genteng namanya. Sehingga ya tiap sore, tiap asar. Itu kecamatan ya? Kecamatan. Jadi memang SMA 1 Genteng itu kecamatan, tapi secara prestasi paling bagus di Banyuwangi, dan termasuk kayak tahun kemarin menjadi 5 besar juga di Jawa Timur. Nah, ngomongin prestasi, Pak Atang ini kan juara 1 dari kelas 1 sampai kelas 3 sampai ke IPB pun Pak Atang tidak pakai tes. Alhamdulillah. Seperti itu Pak ya? Betul ya Pak ya? Ya, kalau ranking mungkin bisa naik turun, tapi alhamdulillah saya masuk dalam kelas unggulan dulu di kelas 2 dan 3 SMA. Jadi 30 siswa terbaik satu sekolah dikumpulkan dalam satu kelas. Kebayang kan? 32 siswa? Iya. 30 satu sekolah?
Jadi satu sekolah, satu angkatan. Satu angkatan. Satu angkatan kan ada 6 kelas. 6 kelas. Nah, itu dibuat satu kelas itu adalah kelas unggulan. Wow. Ranking paralel dari 1 sampai Jadi benar-benar diadu tuh ya. diadu situ. Dan Pak Atang, Dan tadinya kita gabung heterogen dengan teman-teman masuk ke sana, ini ada yang serius bener, ada yang kutu buku. Kadang-kadang stres juga kita. lah Bapak masuknya yang serius benar apa kutu buku nih? Enggak, saya mah orang yang nyantai aja. Oh, nyantai aja seperti Saya dulu ini ya. soalnya pemain sepak bola dulu, sepak bola. Terus suka jalan-jalan juga sama teman-teman. Iya, iya. Tapi hobi bola emang? Dulu hobi bola, kalau sekarang jadi bola. Enggak, itu pertanyaannya bukan saya loh Pak ya. Enggak, kalau Bapak dulu jadi pemain bola, posisi Bapak sebagai apa Pak? Saya di gelandang serang, jadi kebetulan kadang menempati lini tengah, tapi seringkali saya ditempatkan di sayap kanan, winger. Kalau posisi di MU mungkin Greenwood ya. Favoritnya apa kalau di MU? Bapak Ya, tetap pegangnya MU? saya penggemar MU dari kecil. Oh gitu. Ya. Luar Ya biasa. tetap Cristiano Ronaldo lah. Oh, Ronaldo ya. Iya. Gitu. Oke, Pak Atang. Masuk ke IPB ngambil kehutanan. Ambil kehutanan. Emang kepikiran tuh mau seneng ke kehutanan atau emang karena apa? Karena dulu seneng main ya SMA. Jadi sering jalan ke berbagai tempat. Iya. Karena Banyuwangi juga eksotis. Masih banyak hutan gitu. Masih banyak hutannya. Perhutani saja di Banyuwangi itu ada 3 KPH. Wow, besar. Jadi besar sekali. Rata-rata satu kabupaten itu 1 KPH. Bahkan ada 1 KPH itu beberapa kabupaten. Banyuwangi ada 3 KPH. Makanya di sana saya sering jalan ke sana, termasuk juga tadi tanding bola dan segala macam. Karena yang menyenangkan dari tanding bola itu apa kan? Ketika bisa soloran, ngegolin, yang tepuk tangan teman-teman perempuan. Wah, kayak keren banget gitu ya. Saya berarti pengalamannya ya. Dari main situ saya lihat, kehutanannya kayaknya oke nih, asik. Kemudian waktu ada bimbingan khusus sebelum, dulu namanya UMPTN ya. Nggak tahu kalau sekarang namanya apakah SBMPTN ya. Guru memanggil, ini ada peluang masuk IPB tanpa tes, mau nyoba nggak? Nah, saya coba. Dengan nilai raport dari kelas 1 sampai kelas 3. Terus saya juga baca nih, Kang Atang, di PB juga nggak diem-diem amat ya ternyata Pak Atang ini. Orangnya aktif, bahkan pernah jadi presiden KM di PB, bahkan pernah jadi ketua BEM Sejabotabek. Ya. Betul kan? Betul. Ya? Itu hebat juga ya, di PB kan nggak main-main tuh kalau kuliah. Ya kan? Terus masih aktif di organisasi, bahkan di BEM Sejabotabek. Ya. Tapi kepikiran emang dulu mau jadi aktivis kan, karena biasanya orang udah masuk ke organisasi seperti itu. Nggak kepikiran. Saya di SMA juga nggak masuk OSIS sebenarnya. Oh nggak ada sebenarnya OSIS, ya? Nggak. Karena dulu saya melihat bahwa OSIS ini, ya mohon maaf ya, waktu itu, nggak tahu kalau sekarang. Sekarang sih enggak ya. Itu rata-rata anak-anak yang punya ya, kemudian berada, ganteng, cantik, segala macam. Saya mah apa itu, yang nggak masuk. Tapi ketika kemudian saya kuliah, ada peristiwa yang kemudian mengalihkan semuanya, Kang Widi, yaitu krisis 98. Oh, 98? Ya. Saya masih IPB tahun 97. Berarti pas 98 krisis ya, saya merasakan betul betapa sulitnya ekonomi waktu itu. Sebagai anak rantau di perantauan, mengalami krisis ekonomi tinggi, hanya muncullah keinginan ikut dalam gelombang reformasi. Dari mulai saya membawa poster, kemudian spanduk segala macam, ikut dalam proses reformasi itu. Nah, disitulah kemudian ada kegundahan ya, idealisme dan segala macam. Sejak saat itulah saya menekadkan diri, saya harus punya manfaat dalam sebuah gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa. Dan sejak saat itu saya memutuskan untuk masuk organisasi kampus. Mulai dari nulis surat, ngantar surat, segala macam, sampai kemudian di tingkat 4, ya kebetulan terpilih sebagai Presiden Mahasiswa IPB. Betul. Itu emang dari dulu apakah Pak Atang ini sekritis itu? Saya SMA pernah demo, Kang. Oh, SMA pernah demo? Iya. Padahal itu zaman Orde Baru. Kenapa tuh? Jarang-jarang demo sekolah ya? Demo sekolah. Dulu kami melihat bahwa ada kebijakan dari pimpinan sekolah dengan cara menarik uang siswa yang kemudian kami lihat kok peruntukannya tidak
sebesar yang kami kasih gitu. Jadi kami mencium adanya penyimpangan di sana. Saya bersama dengan beberapa teman, karena kos-kosan di situ kan, ada 3 kos saya lihat. Kami menggerakkan, kami demo tahun 96. 96 jauh hari sebelum 98 ya. 96, di saat zaman Orde Baru begitu kuat. Orang nggak berani kritis, orang nggak berani demo, kami udah demo sejak nasional. Nggak takut dikeluarin? Enggak, alhamdulillah. Pernah juga diancam, kalau kamu nggak ini ya, tapi namanya juga apa ya, anak muda, lahir di apa namanya lingkungan yang cukup keras dan kritis ya, insya Allah kita lakukan. Jadi Akang muda itu memang dari mudanya sudah kritis itu ya? Mudah-mudahan sampai sekarang. Mudah-mudahan. Nah, itu ya. Dan pernah saya punya mimpi di tahun 2000 ketika tetap demonstrasi juga pada saat jadi presiden mahasiswa, saya pernah berharap saya meninggal di jalanan ketika saya demonstrasi, apakah tertembak atau apa. Ketika 98 itu? Tahun 2000-2001. 2021? Iya, karena kan 98 saya ikut turun jalan reformasi. Dalam pengawalan reformasi kan tetap ada dinamika. Termasuk dulu tidak adanya apa namanya perubahan undang-undang dasar, amandemen, ada yang pro dan kontra, maka kami minta agar amandemen sesuai dengan demokrasi kita. Berarti selesai reformasi 98, 99, 2000, 2001 masih demonstran. Luar biasa ya. Itu menular gak ke anak Bapak sekarang? Atau Bapak menyiapkan nih kader-kadernya nih kayak Bapak juga? Makanya anak saya ada 4 anak, yang 2 besar perempuan, yang 2 yang kecil laki-laki. Makanya saya namakan mereka seorang laki-laki yang saya berharap mereka kuat sebagai seorang petarung, sebagai seorang anak yang ketiga saya namakan Umar. Yang anak bungsu saya namakan Fatih. Oh, laki-laki dulu. Laki-laki. Ya, saya berharap mereka kuat seperti bapaknya gitu ya? Lebih kuat dari bapaknya kalau bisa. Lebih kuat dari bapaknya. Tapi mengarahkan juga. Kenapa? Mengarahkan juga nanti kelak suatu besar mereka seperti bapak lah, seperti. Ya kalau pendidikan hari ini kita serahkan semuanya pada anak-anak. Tapi setidaknya saya sebagai ayahnya, sebagai orang tuanya, saya mengarahkan mereka agar kuat menghadapi masalah, agar mereka berani menghadapi masalah, agar mereka kemudian punya mental sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang pemimpin. Dan alhamdulillah mungkin sedikit demi sedikit saya lihat sudah ada bibit-bibit itu di kedua anak saya itu laki-laki. Bibit-bibit kritisnya lah ya. Saya itu sering dikritik. Sering dikritik? Saya sering dikritik. Apa tuh yang dikritik? Contohnya ya, kalau bikin video kegiatan jangan kayak gitu dong, bosenin. Iya. Politik banget sih. Iya. Artinya udah paham ya. Yang anak perempuan 2 juga sering kritik. Iya. Kang, seorang aktivis biasanya nggak jauh pada akhirnya lari ke parpol. Ya. Banyak seperti itu, teman-teman dari 98 saya juga akhirnya bergabung di parpol. Nah kalau boleh tanya nih, Akang kan sekarang di parpol juga nyemplungnya di Partai Keadilan Sejahtera ya? Betul. Gimana sih ceritanya itu? Bisa akhirnya gabung ke parpol? Ceritanya ketika saya lulus kuliah, saya kuliahnya lama Kang, 6 tahun. 6 tahun karena terus sering mimpin organisasi. Meskipun IP nggak jelek-jelek amat, tapi IP-nya berapa? Ya, dulu IPK saya 3,4 S1. Wow. Tahun 2000. 6 tahun. Jadi presiden BEM masih 3,4. Saya berapa ya dulu ya? Dan sempat juga dapat ini mahasiswa berprestasi kehutanan. Nah, jadi setelah lulus saya masuk ke dunia NGO ya. Pernah juga di swasta. Ya, namanya baru lulus kan pencarian ya. Sampai pada akhirnya saya merasa bahwa sepertinya cocoknya di politik. Nah, ketika cocoknya di politik, saya harus mencari tempat mana saya berlabuh. Dan saat itu hati kecil saya memandang bahwa ya memang PKS sebagai muara pelabuhan saya. Dan sejak 2004 akhir saya bergabung dengan PKS. Saya lulus tahun 2002. 2003. Bulan Juni. Saya bergabung dengan PKS di bulan
April 2004. Ya menarik juga ya Pak Atang ya. Aktivis itu kan salah satunya demo itu ke kantor DPRD. Betul, kantor DPR. Ya, kantor DPR. Ya. Dan sekarang justru Akang suka ngedemo ke situ dan sekarang bekerja di Iya, sini, bahkan betul. jadi pimpinan di sini. Iya, betul. Ini sebenarnya nyemplung atau tujuan akhir sih? Nyemplung kayaknya. Nyemplung. Iya. Jadi Karena bukan tadinya tujuan saya akhir. berharap jadi seorang akademisi, jadi seorang dosen ya. Oke. Karena saya melihat bahwa dosen ini punya pengaruh besar, peranan besar dalam membentuk daya pikir dan masa depan bangsa. Namun karena tadi mungkin jadi dosen nggak cocok, NGO nggak cocok, segala macam. Nggak cocok jadi dosen. Jadi ya? kebetulan nyemplungnya saya itu adalah ketika tahun 2004 akhir, Oke. saya melihat ada lowongan yang dibuka untuk tenaga ahli DPR RI. Oh iya. Catatan itu proses jadi Iya, seperti itu jadi ya. saya akhirnya mencoba masuk ke sana dan diterima sebagai tenaga ahli anggota Komisi 4 Komisi 4. yang sektornya sesuai dengan bidang keilmuan saya di kehutanan. Iya. Masuk ke sana, akhirnya interaksi dengan orang-orang politik. Iya. Ya sudah di situ. Sebenarnya dunia politik dan dunia wakil rakyat itu bukan hal yang aneh lagi ya. Betul. Bukan yang asing ya Iya. buat Pak Atang ya. Jadi ini Betul. bukan tujuan akhir ya. Bukan tujuan akhir. Tujuan akhir. Ya. Tapi memang tujuan akhirnya bisa jadi di 2024 ya Pak ya. Enggak juga. Karena Roma-Romanya nih Pak. Ya salah satu yang memang bakal muncul juga salah satunya Bapak nih di 2024. Apa memang kepikiran Pak ke sana Pak? Maksudnya muncul Ya dalam nanti, politik apa? ya dalam politik 2024 nanti Oh, Pak. ya memang sebagai politisi, anggota dewan, tiap kali pemilu pasti akan ada proyeksi dari partai politik gitu. Dan apalagi kebetulan saya baru satu periode, sangat memungkinkan untuk kemudian katakanlah mungkin partai mencalonkan kembali di pemilu legislatif 2024. Ya buat saya adalah apapun perintah, apapun tugas, saya laksanakan sebaik-baiknya. Yang penting saya punya sebuah tekad dimanapun saya berada, saya bisa amanah, saya bisa semaksimal mungkin memberikan kemanfaatan, dan mudah-mudahan ini menjadi sarana saya untuk bisa bersama membawa keluarga saya hari ini bahagia di dunia dan berkumpul kembali di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau parpol pun memerintahkan Bapak untuk maju di 2024, bagaimana Pak? Sebagai kader partai Bapak tentunya harus siap juga dong. Ya sebagai kader partai apapun tugas partai ya harus kita terima. Seperti itu ya, apalagi PKS kan partai Kader. pemenang ya. Oh sekarang partai pemenang di Kota Bogor. Artinya kan bahwa kursinya banyak. Betul. Meskipun ada ruang di PKS bahwa sebelum ada penugasan tentu akan ditanyakan, Ya. akan disampaikan alasan-alasan dari yang bersangkutan. Tapi ketika sudah dimusyawarahkan, merupakan kultur di kami, Ya. kami harus terima apapun keputusan musyawarah. Ya. Termasuk hari ini ketika misalkan Atang selesai dari ketua DPRD jadi anggota biasa, insya Allah saya terima. Pak Atang selesai dari anggota DPRD dan sekarang siap-siap untuk jadi calon wali kota, siap juga dong. Ya apapun Iya. harus siap. Pak ini seandainya, kita boleh Ya. dong seandainya. Dan kita juga boleh bermimpi setinggi-tingginya Ya. Pak. Namanya mimpi bebas ya Pak ya. Betul. Ya kan tidak ada larangan selama Ya. mimpi itu memang kan ketika kita masih bermimpi berarti masih ada harapan. Masih hidup berarti. Ya. Pak ketika misalkan mimpi Bapak ditakdirkan untuk menjadi wali kota. Apa sih Pak? Apa permasalahan pertama Bapak apa nih yang akan dilakukan untuk Kota Bogor? Untuk membereskan Kota Bogor? Pendidikan. Pendidikan. Ya. Yang krusialnya Bapak? Krusial pendidikan. Oke. Karena untuk membawa satu peradaban yang lebih baik itu, Oke. perbaiki pendidikan. Insya Allah dengan pendidikan yang sudah baik, merata, SMP kita belum banyak, SMA kita apalagi, sementara masyarakat banyak dan wilayah di perwilayahan juga banyak, Iya. ini memerlukan itu semua. Kalau ini bagus, insya Allah nanti masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah tata kota, kebersihan, kemudian lingkungan dan segala macam akan bisa diselesaikan. Iya. Jadi muaranya di sana, insya Allah. Satu hal lagi nih, Pak Atang. Kita tahu ya, publik tahu kalau hubungan Bapak dengan Kang Bima baik. Ya. Meskipun kadang beberapa kali akan keras banget nih, komentari seperti Ya.
Nah, boleh dong sedikit aja insight dari Akang Ya. untuk Kang Bima nih. Bagaimana dia bekerja selama 2 periode ini dan apa yang harus dilakukan oleh wali kota dan wakilnya untuk membuat kota Bogor ini menjadi lebih maju lagi. Saya kira Kang Bima sudah on the track menjalankan peran dan kewajiban beliau sebagai wali kota Bogor, apalagi di periode sudah masuk Periode kedua. periode kedua. Dan pemikiran-pemikirannya yang strategis dan taktis itu membantunya untuk menyelesaikan itu semua. Tapi memang kadang-kadang ada hal-hal yang barangkali luput dari perhatian dan itulah tugas kami untuk menyeimbangkan itu. Mengawasi. Untuk mengawasi dan juga untuk mengingatkan sekaligus juga menjadikan hal yang luput tadi tetap menjadi kebijakan. Sehingga tetap bisa dilaksanakan oleh pemerintah kota dalam rangka mencapai visi dan misinya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa PR berikutnya adalah bagaimana menyeimbangkan kemajuan pembangunan antara pusat kota dengan wilayah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah pendidikan kita perlu kuatkan lagi. Karena banyak sekali ternyata angka sekolah kita belum full ya, 12 tahun. Masih di bawah itu. Sementara pendidikan ini adalah salah satu cara, bukan satu-satunya cara. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan, betul. Saya bisa duduk hari ini di sini, itu takdir Allah. Tapi salah satunya adalah saya merupakan satu-satunya orang anak muda di kampung saya yang saya kuliah. Gitu ya. Teman-teman saya satu SD, ketika baru lulus SD, yang lanjut SMP hanya kurang dari 10, lainnya tidak lanjut. Banyak yang kemudian menikah. Ada teman saya yang masih ada hubungan saudara, pinternya sama. Saya ranking 1, dia ranking 2, saya ranking 1, beliau ranking 3. Cuman karena putus sekolah, ya melanjutkan apa yang selama ini ada. Satu-satunya yang belum bisa kuliah, dan saya merasa banyak anak-anak kampung di Indonesia ini yang ketika mereka punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, mereka bisa menjadi orang hebat. Mereka bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Itu penting untuk dilakukan. Terima kasih. Tribuners, itulah bincang singkat kita dengan Pak Atang Trisnanto, Ketua DPRD Kota Bogor. Mudah-mudahan kota ini selalu diisi dengan orang-orang kritis. Amin. Beliau, ya, tidak hanya Pak Atang, tapi 50 anggota DPRD lainnya juga kritis yang bisa membawa aspirasi rakyatnya Pak Atang. Sekian Bincang Bogor bersama saya, Widi Henaldi. Saya pamit undur diri. Salam.